Hey semuanya, gimana kabar kalian? Semoga masih sehat dan semangat untuk menjalani hari-hari. By the way, sekarang teknologi udah semakin canggih, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk banyak orang mempercayai hal-hal yang bersifat mistis, gaib, bahkan mitos-mitos yang kebenarannya sudah tidak perlu kita buktikan lagi. Bahkan yang namanya mitos masih menjadi bumbu-bumbu kehidupan yang kebenarannya tidak sedikit orang yang percaya. Orang-orang Indonesia khususnya masih mempercayai mitos-mitos yang diceritakan oleh orang tua zaman dahulu. Seperti, nak, jangan makan di depan pintu, pamali, ntar susah jodoh. Ataupun mitos seperti, nak, nggak boleh potong kuku malam-malam, pamali, ntar seret rezeki. Ataupun seperti, ada kupu-kupu yang ke rumah, ini berarti ada tamu. Mitos-mitos di Indonesia sendiri pun terbagi atas banyak jenis. Dan yang aku ceritakan tadi atau yang aku beri contoh tadi adalah sebagian mitos biasa yang sering kita dengar pada orang-orang tua zaman dahulu. Dan hari ini aku bakalan bahas beberapa mitos mengerikan yang sampai saat ini masih banyak orang yang percaya. Yang pertama, jangan menetesi darah orang mati dengan air jeruk. Ada banyak pendapat tentang mitos ini. Yang pertama, seperti ketika kamu meneteskan air jeruk pada darah orang mati, maka orang mati itu akan lebih kesakitan dan akan mengganggumu. Lalu pendapat yang kedua ada yang mengatakan, jika orang mati kecelakaan dan tabrak lari, dan ketika keluarga meneteskan air jeruk pada darah orang yang telah kecelakaan itu, maka arwah orang kecelakaan itu akan menghantui dan mencari siapa pelaku tabrak larinya. Mitos ini juga banyak dipercayai oleh orang-orang, sehingga suatu ketika ada beberapa pemuda ingin mencoba mitos ini dan memeraskan air jeruk di atas darah orang yang telah kecelakaan. Setelah melakukan mitos ini, katanya setiap malam pemuda-pemuda ini selalu diganggu oleh arwah ataupun jin orang yang telah meninggal tersebut. Sampai beberapa hari menjelang, dua pemuda ini ditemukan kecelakaan tepat pada tempat dia meneteskan air jeruk pada korban kecelakaan itu. Gimana menurut kalian? Apakah mitos ini adalah nyata ataupun mitos ini adalah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja? Kalian bisa komen di bawah. Next, selanjutnya. Mitos hindari membuat telur ayam kampung di tengah hutan pada malam hari. Mitos ini berasal dari Kalimantan, sangat banyak diwanti-wanti oleh orang tua zaman dahulu pada anak ataupun cucunya untuk tidak membawa telur ayam kampung pada malam hari. Karena bisa saja telur ayam kampung ini akan mengundang makhluk-makhluk gaib yang akan mengincar telur ayam kampung itu. Suatu hari ada cerita tentang ibu-ibu yang ingin mencoba mitos ini. Dia pergi ke tengah hutan dan membawa beberapa butir telur kampung. Setibanya di tengah hutan, dia mendengar langkah kaki yang seakan sangat dekat dengannya dan mendengar suara-suara tangisan. Ibu-ibu ini menjatuhkan telur itu kemudian berlari menjauh. Ketika ibu-ibu ini melihat ke belakang, dia melihat sosok putih berambut panjang yang sedang mencabik-cabik plastik yang berisi telur kampung yang ia bawa tadi dan memakan telur ayam kampung yang dia bawa dengan cara yang mengerikan. Jangan melangkahi pohon bambu yang menunduk saat maghrib. Mitos ini sangat terkenal di daerah Jawa. Bahkan sangat terkenalnya, kita sudah tidak perlu membuktikan kebenarannya. Konon katanya, jika kita melangkahi pohon bambu saat maghrib, maka kita akan menghilang. Dalam artian, kita akan dibawa oleh makhluk-makhluk gaib. Lagi-lagi ada kisah nyata dari mitos ini, di mana saat maghrib seorang anak kecil sedang bermain dengan teman-temannya. Dia tidak sengaja berlari
dan melangkahi pohon bambu yang sedang menunduk pada maghrib. Setelah itu, ia tidak pernah terlihat dan menghilang selama 4 tahun. Warga-warga bahkan pihak kepolisian telah mencari anak kecil ini tapi tidak ditemukan. Dan setelah 4 tahun berselang, anak ini ditemukan pingsan tepat pada pohon bambu merunduk yang dilangkahinya. Setelah ia sadar, ia mengatakan bahwa seingatnya ia hanya berlari mengikuti wanita berambut panjang menggunakan gaun warna merah, dan setelah itu dia tidak pernah mengingat apa yang ia lakukan sampai ia tersadar 4 tahun kemudian. Ada masih banyak kisah nyata dari mitos ini yang bahkan orang yang hilang itu pun tidak pernah kembali. Lalu selanjutnya ada jangan menyanyikan lagu Tembang Durma apalagi di malam hari. Tembang Durma atau lebih lengkapnya dengan Durma Mencapai adalah bait lagu Jawa yang katanya mengandung unsur magis. Ada cerita ibu-ibu zaman dulu yang ingin mencoba mitos ini dan menyanyikan lagu Tembang Dharma pada malam hari. Tak terduga setelah itu ia diganggu oleh para makhluk halus yang biasanya menggunakan baju merah, berambut panjang, bertaring, dan berkuku panjang dan sangat tajam. Jika ditelaah kembali, memang arti dari bait-bait lagu ini mengandung unsur mistis. Next, selanjutnya adalah jangan menghina patung-patung yang ada di daerah Kalimantan. Jika kita berkunjung ke daerah Kalimantan, khususnya pada daerah pinggiran Kalimantan, kita akan banyak menemukan rumah-rumah kayu yang di depannya mempunyai patung-patung kayu. Konon katanya, patung-patung kayu ini adalah simbol keluarga-keluarga mereka yang telah meninggal. Mitosnya, jangan pernah menghina patung-patung kayu itu, baik yang disengaja ataupun tidak. Pasalnya, jika kamu menghina patung-patung itu, maka arwah ataupun jin yang berada di patung itu akan selalu menghantuimu. Ada sebuah kisah wisatawan dari Kalimantan yang dimana dia berkunjung ke daerah pinggiran Kalimantan dan tidak sengaja menghina patung kayu yang ada di sana. Lalu ia merasa tubuhnya diselimuti oleh rambut-rambut panjang dan ia melihat seorang laki-laki tinggi besar yang tak ia kenali di sudut ruangannya. Konon katanya ketika orang-orang yang telah diikuti oleh makhluk ini akan susah untuk memusnahkannya. Satu-satunya cara untuk memusnahkan kutukan ataupun makhluk ini hanya dengan meminta maaf kepada patung tersebut dan meminta maaf kepada keluarga yang bersangkutan. Dimana jika keluarga yang bersangkutan telah memaafkan, maka makhluk-makhluk ini akan menghilang dan tidak akan mengganggumu lagi. Dan jika keluarga yang bersangkutan tidak pernah memaafkanmu, maka makhluk ini akan selalu menghantuimu. Nah, itu tadi adalah mitos-mitos menyeramkan yang banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sekilas mitos-mitos ini hanya seperti dongeng khayalan saja, namun sudah banyak para korban-korban ataupun orang-orang yang pernah merasakan mitos-mitos ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan mitos ini atau tidak? Kalian bisa komen di bawah. Dan juga orang-orang dari Kalimantan, dari Jawa, yang lebih tahu tentang mitos-mitos ini ataupun yang pernah mengalami mitos ini juga bisa komen di bawah. Nah, selanjutnya aku akan sedikit menambahkan tentang pendapat-pendapat yang banyak dipercayai masyarakat tentang perbedaan jin ataupun arwah yang sering kita lihat yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Pendapat pertama adalah orang yang telah meninggal tidak mempunyai arwah. Arwahnya telah kembali kepada Sang Pencipta untuk mendapatkan balasan atas apa yang diperbuatnya di dunia. Lalu yang sering kita lihat yang menyerupai orang yang telah meninggal itu adalah jin yang menyerupai manusia dan mengikutinya dari ia lahir hingga dia meninggal. Lalu pendapat yang kedua adalah yang sering kita lihat menyerupai manusia adalah arwah mereka yang telah meninggal, di mana orang yang telah meninggal ini ada yang tenggelam dalam emosinya, ada yang tenggelam dalam amarah, ataupun yang belum bisa ataupun belum ikhlas untuk meninggalkan dunia. Nah, gimana menurut kalian? Apa yang kalian percaya?
Kalian lebih percaya pendapat yang pertama ataupun yang kedua? Kalian bisa komen di bawah dan jelasin kenapa kalian lebih percaya dengan pendapat itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.